Halo, selamat malam. Patrisius Juwandono di sini. Selamat ya, sudah tersesat di channel saya, tapi seperti biasa, saya janji tidak akan menyesatkan Anda sekalian. Ya, topik saya pada petang hari ini adalah tentang Stoicism. Tahu Stoicism? Stoic, tulisannya S-T-O-I-C. Stoic. Nah, dalam bahasa Inggris, Stoic itu berarti tegar, teguh, kuat. Dan memang filsafat Stoicism itu mengajarkan kepada kita ketegaran dan kekuatan yang saya kira menjadi lebih penting dan makin penting di zaman yang tidak menentu ini. Ya, pada akhir 2019, siapa yang mengira bahwa tahun ini akan kita habiskan dengan penuh keprihatinan karena pandemi COVID, ya kan? Nah, oleh karena itu, setidaknya orang seperti saya memerlukan satu pegangan hidup, dan itu saya temukan dalam prinsip-prinsip Stoicism. Ya. Be a Stoic, artinya jadilah orang yang tegar ketika tantangan menghadang bertubi-tubi, menghujani bertubi-tubi. Ya, sejarahnya filsafat Stoicism dilahirkan atau dicetuskan oleh seorang kaisar Romawi namanya Marcus Aurelius. Dia terkenal bukan karena kezalimannya, tapi karena ketegarannya menghadapi berbagai tantangan hidup. Ya. Tapi sejarahnya saya kira tidak penting ya. Saya hanya akan berbicara tentang prinsip-prinsipnya. Salah satu prinsip utama paham Stoik adalah Anda tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar sana. Yang bisa Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri. Ya, jadi itu prinsip utama orang Stoik. Kita tidak bisa mencegah atau mengendalikan tingkah laku orang lain. Kita tidak bisa mencegah atau mengendalikan hal-hal yang ada di luar diri kita. Entah itu mau banjir, entah itu mau pandemi, entah itu mau orang nyerobot jalan kita ketika kita sedang enak-enak mengendarai, entah itu orang yang menyebalkan, entah itu kita sedang enak-enaknya bersantai, tahu-tahu ada suara petasan di luar sehingga kita kaget. Ya, segala macam itu akan datang menimpa kita, menghujani kita, segala macam tantangan. Tapi orang Stoik akan mengatakan itu tidak bisa saya kendalikan. Yang saya bisa kendalikan adalah reaksi saya. Jadi apakah kita mau marah, apakah kita mau membalas, apakah kita mau menyerang, apakah kita mau kemudian kehilangan kendali dan ngamuk sampai ke sana kemari, memukuli orang lain dan sebagainya, merusak barang-barang dan sebagainya. Itu sepenuhnya ada di diri kita. Apakah kita mau tenang, bersikap tenang, berpikir tenang, ya. Kalaupun bereaksi juga harus bereaksi dengan bijaksana. Itu juga ada di dalam diri kita. Jadi kitalah yang sepenuhnya mengendalikan diri kita sendiri, ya. Yang di luar sana ya silahkan terjadi, itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Nah, itu salah satu prinsip Stoik yang seperti biasa saya bilang, sometimes it's easier said than done, ya. Dan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ya, memang tantangan hidup di dunia ini adalah bagaimana mengendalikan emosi kita, bagaimana mengendalikan reaksi kita. Kalau ada orang yang merasani kita atau bahkan mengejek kita terang-terangan, ya kita pasti akan terpancing, ya kan? Kita akan terprovokasi. Tapi sekali lagi orang Stoik mengatakan, biarlah yang terjadi di sana terjadi, kendalikanlah dirimu sendiri. Begitu prinsipnya. Ya, jadi itu satu prinsip yang saya suka, dan terus terang memang saya sedang berjuang. Nanti saya berjuang untuk bisa mengendalikan diri saya sendiri, mengendalikan emosi saya sendiri, mengendalikan pikiran saya sendiri. Ya, itu perlu latihan. Tapi setidaknya filosofi Stoik telah membuka mata saya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan.
Ada hal-hal yang tidak bisa kita kuasai sepenuhnya. Yang bisa kita kuasai sepenuhnya, yang bisa kita kendalikan ya diri kita ini, emosi kita, temper kita, cara berpikir kita. Ya. Nah, itu membawa saya pada satu cerita yang saya jumpai di buku Stoik. Judulnya adalah Talk Trash. Dalam bahasa Inggris, talk trash itu artinya berbicara mengejek-ejek kepada orang lain. Nah, omongannya itu omongan sampah, omongan yang sangat membuat emosi terpancing, ya, namanya talk trash. Trash itu dalam bahasa Inggris artinya sampah. Ya, jadi omongannya benar-benar omongan sampah, memaki-maki, mengejek, menghina, pokoknya sampah. Ya. Nah, diceritakan di situ ada seorang petinju namanya Sonny Liston. Dia berhadapan dengan seorang lawan yang talk trash kepadanya. Ayolah kamu itu apa, bisa apa kamu itu, sini kamu maju, saya hajar. Mana bisa kamu mengalahkan saya, kamu kayak gitu, kayaknya tinju payah kayak gitu. Jadi sepanjang pertandingan lawannya si Sonny Liston ini talk trash kepada Sonny Liston. Maksudnya apa? Supaya Sonny Liston kehilangan kendali atas emosinya, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, atau mungkin jabnya meleset atau terlalu cepat atau terlalu lambat, karena dia dikuasai oleh emosi sehingga mudah dikalahkan. Nah, Sonny Listonnya kebetulan seorang petinju stoik, jadi dia tenang saja. Diajak seperti itu, dihina seperti itu, diberi talk trash seperti itu, dia tenang saja. Dia mengamati di mana kira-kira kelemahan dari lawannya ini, dan suatu ketika melancarkan pukulannya sehingga si lawan ini KO. Ya. Jadi satu pelajaran lagi, jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah terprovokasi bahkan oleh omongan yang paling kasar sekalipun. Kalau kita terprovokasi, kita marah, kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri, maka menurut Stoik itu adalah kelemahan. Ya, jadi kalau di budaya kita orang marah itu kelihatannya kuat dan menakutkan, di prinsip Stoik justru itu menunjukkan kelemahan. Orang yang marah, orang yang ngamuk-ngamuk, marah-marah, ya, banting laptop, banting handphone. Wah, handphone sekarang mahal harganya ya. Janganlah kalau gitu banting asbak aja ya, banting asbak, jangan banting handphone. Ya pokoknya marah seperti itu buat orang Stoik itu adalah ciri kelemahan. Artinya dia sudah kalah oleh emosinya sendiri. Dia kalah oleh dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ya, maka orang Stoik mengatakan kalau kamu marah, kalau kamu sampai kehilangan kendali atas emosimu, maka kamulah yang kalah. Karena orang yang lebih tenang itu yang menang. Begitu prinsip Stoik. Ya. Sekali lagi itu tentunya setidaknya buat saya pribadi itu adalah sesuatu yang terus menerus saya perjuangkan. Tidak mudah memang untuk mengendalikan diri, tidak mudah untuk mengendalikan emosi ketika orang lain menyalahi kita, ya, tidak mudah memang. Saya kira kita semua mengakui hal itu. Tapi justru di situ letak kekuatan Stoik. Kalau kita benar-benar kuat, kita tidak mudah terprovokasi, emosi tidak mudah bergejolak, kita bisa mengendalikan sepenuhnya, sehingga kita bisa berpikir jernih dan merespons dengan bijak dan tepat. Oke. Nah, yang ketiga adalah satu pertanyaan sederhana. Who are you? Nah, kalau pertanyaan ini ditujukan kepada Anda, maka Anda pasti akan menjawab dengan nama Anda, ya kan? Kalau kepada saya ya, who are you? Saya akan jawab, I am Patricius. Tapi bukan itu. Ya. Di dalam Stoik, pertanyaan itu bermakna, Anda ini siapa? Anda ini membawa apa ke dalam kehidupan ini? Anda ini menawarkan nilai apa ke dalam kehidupan ini? Apakah Anda ingin dikenal sebagai seseorang yang pemarah, yang tidak sabaran, yang temperamental, yang kata-katanya sampah, ya, talk trash tadi? Ataukah Anda ingin dikenal sebagai orang yang cool, calm, collected, ya?
Apakah Anda ingin dikenal sebagai orang yang bijak, yang senantiasa berpikir dalam sebelum memutuskan sesuatu? Ataukah Anda ingin dikenal sebagai orang yang sabar, yang dengan penuh ketelatenan merawat orang-orang yang kurang beruntung di sekitar Anda? Ataukah Anda ingin dikenal sebagai orang yang tegas, pemimpin yang asertif, yang tegas, yang punya visi, bisa memimpin? Ataukah Anda ingin dikenal sebagai orang yang pendiam tapi tulisan-tulisannya menggugah hati orang banyak? Ataukah Anda ingin dikenal sebagai orang yang biasa-biasa aja, ya memang mengalir aja lah hidup ini, nggak usah dia apa-apakan, pokoknya mengalir aja, ikut nasib, nanti tua mati gitu aja? Ataukah Anda ingin dikenal sebagai orang yang ya katakanlah loser ya, berusaha ini gagal, berusaha itu gagal, studi ini gagal, studi itu gagal ya. Jadi semuanya terpulang kepada Anda sendiri. Anda harus menjawab pertanyaan, who are you? Nilai apa yang Anda tawarkan ke dalam dunia ini ya. Apa yang ingin Anda berikan kepada kehidupan ini? Apakah itu sesuatu yang baik, yang menyenangkan, menginspirasi orang lain? Atau mungkin Anda nggak tahu mau kemana dan mau berbuat apa. Pokoknya menggelinding aja kayak gitu sampai akhirnya menggelinding masuk liang kubur ya. Ya, jadi ini satu pertanyaan sederhana, who are you? Kamu siapa? Tapi bagus sekali karena dia memaksa kita untuk merenungkan kita ini membawa nilai apa kepada dunia. Kita ini menawarkan nilai apa kepada dunia. Ya, nah, tentu saja semakin awal Anda menyadari hal itu, semakin baik. Saya menyadari hal ini sudah pada usia sangat matang ya, 40-50an tahun ya. Kalau Anda masih muda, masih 20-an, nah Anda mengingat pertanyaan ini, Anda kemudian berefleksi, iya ya, who am I? Who are you? Who am I? Nilai apa yang ingin Anda tawarkan kepada dunia ini? Mumpung Anda masih muda, Anda sudah harus membentuk ciri itu. Anda sudah harus membentuk satu nilai yang bisa Anda tawarkan untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan manusia lain, begitu. Jadi itulah 3 hal tentang Stoicism, kiranya bisa menginspirasi Anda sekalian untuk menghadapi hidup yang tidak mudah ini ya. Kiranya bisa menginspirasi dan kali ini saya yakin saya tidak menyesatkan Anda. Oke, be strong, be stoic ya, stay safe, stay healthy. Goodbye for now.